Jadi pada umumnya masyarakat Trunyan kehidupannya secara letak geografis berjauhan. Apa yang saya bilang letak geografis secara berjauhan karena Trunyan itu terdiri dari 5 banjar. Masing-masing banjar itu kalau ada upacara terbesar dia datang ke desa Trunyan itu untuk ikut menyelenggarakan upacara di dalam Pura Pancering Jagat, upacara terbesar. Om Swastiastu, Titiang atas nama Ketut Sukarma. Kalau di desa, jabatan tiang dado sekian banjar adat, yang dimana saya membidangi wilayah banjar adat itu sendiri. Di samping nike, kalau ada kegiatan-kegiatan upacara di dalam Pura Pancering Jagat, selaku pengomong atau bertanggung jawab dalam mengadakan upacara atau bebantenan. Maka dari itu masyarakat Trunyan cukup percaya sekali dengan kekeramatan itu sendiri. Nah, yang saya lupa lagi satu bahwa Trunyan itu asal katanya dari tarumenyan, pohon ini. Pohon tarumenyan. Taru itu artinya kayu, menyan artinya harum atau wangi. Jadi tarumenyan itu disingkat menjadi Terunyan. Bahwa zaman dulu pada tahun 2006 ke belakang tidak ada akses jalan, listrik juga tidak ada. Karena sembani pesunya, napi ada nih distrik ten winten nyala ten winten nyala, distrik ten winten peteng ke gumi nih pisatu ten dados bani pesu kenten kayu niki mageng gede. Dije kayu tumbuh gede, ten dados jalan, sumpit jalan setapak manten. Gumi peteng kenten. Napi nak takutin nih ke pesu petang-petang. Ke pang kenten karena ten bani pesu nih, napi di jalan ten uning kenten. Rawan ke wastane. Rawan mangkin ten ada kenten rawan. Ampun kenten angin jak probesan ten ada kenten. Waktu kecil saya diceritakan bahwa pada saat Gunung Agung itu meletus, siang dan malam itu tidak kenal. Katanya gelap semua di sini pada saat 1963 itu. Maka dari itu tiang selaku anak bapak atau ibu tidak boleh keluar. Nanti biar tidak rusak mata, tidak rusak kulit, ditakut-takuti sama orang tua biar dia tidak kehilangan anak. Ya desa Trunyan daug nike bukan desa Pak. Yang terus terang ya grup. Teman karangan puranya itu saja itu kandang babi buaya, kandang banteng didong, kandang kambing didong. Dipaksa saya boleh bilang dipaksa oleh masyarakat. Nah, titiang kan ampun kinten napis ya. Cemas sekali karena keinginan untuk menjadi kepala desa kan sama sekali tidak ada. Titiang nangis dong nih. Nah, ditugaskan begini, dipaksa seolah-olah. Ku tiang ternyaknya jangan menyen oren yang ngurusan gumin kutang gumi perlane. Inten dapat nih Pak Adip pada. Ku tiang ling dia pertahankan. Ikan pun kedik. Akhirnya berhasil ya menikahnya kinten nang atos mangkin dawog nikah pun Beci kang mangkin memang demun tapi kan ten ngeri alas nih kan ngerob kinten. Baginten kan ngeri kinten napi ada nih calah-calah napi ada nih sejuk napi kinten. Ngeri anak mah jalan ten purun kan mangkin kan inang apun ilang nih ke kayu nih kan tebang inang jalan pun beci kinten. Ogan iki jalan ten ada jalan kaki pedo medayung gitu.
Dan kita lihat bahwa di sini adalah kuburan Trunyan yang paling tua, adanya yang paling tertua di Bali, yang di tempat lain tidak ada. Bahkan di Indonesia pun tidak ada tempat seperti kuburan Trunyan. Kalau menurut sejarah, menurut pengelingsir yang tiang tangkap, bahwa sebelum Gunung Agung itu meletus, ada batu menyan yang berlubang 11 katanya di sini. Setelah Gunung Agung itu meletus, karena pasirnya begitu banyak letusan dari Gunung Agung, maka batu menyan itu ditimbun beberapa kedalaman. Mungkin logikanya seperti itu, cerita dari nenek moyang kita, bahwa ada batu menyan ditimbun oleh letusan Gunung Agung. Itu yang saya pernah dengar atau pernah dikasih tahu sama tiang. Itu pakai yang ditutup dengan kain yang suci, yang belum dipakai dengan sarung, dengan baju juga, dengan sandal. Harus kita dibekali dengan segala ramuan tuh, pisau juga, sisir juga harus kita dibekali dengan apa namanya lagi tuh, dengan itu ramuannya itulah sekali. Memang di sini itu memang ditutupi dengan bambu, harus memang tradisi kita harus dipagari dengan bambu. Adalah di sini yang disebut kuburannya ditaruh seperti kita tidur, badan itu dibungkus, mukanya diperlihatkan. Apa sebab karena memang tradisi kita yang dari dulu sudah ada, memang sedikit bau adalah suatu pohon yang besar yang disebut pohon tarumenyan. Seberapa penting nih Kak? Penting. Ini berapa tahun? Ini namanya pohon ini sudah 1100 tahun, sudah lama yang dikerambatkan oleh masyarakat kita. Dan kuburan Trunyan itu bukannya ini saja, melainkan itu ada 3 jenis kuburan. Yang pertama itu kuburan wayah namanya. Kuburan wayah itu adalah kuburan tua-tua. Berarti wayah itu yang paling tertua. Yang dimana orang yang meninggal itu, orang yang meninggal secara wajar, laki perempuan sama, asalkan dia itu sudah pernah menikah, baru bisa dibawa ke sini. Dari bayi sampai lanjut usia belum pernah menikah sama sekali, ya dikatakan bayi, ditaruh di area kuburan bayi. Dan yang ketiga, itu ada kuburan salah pati ulah pati. Berarti orang yang meninggal itu salah. Misalnya kecelakaan, bunuh diri, bekas luka cacat di anggota tubuhnya, itu dikatakan mati salah pati. Berarti orang yang meninggal tidak normal, berarti tidak wajar. Itu ditaruh di perbatasan Trunyan, dikubur kurang lebih sedada orang dewasa itu dikubur. Dan yang keempat itu ada kuburan ari-ari. Berarti ring kuburan nika make wonten kayu ageng ya? Minten, oke. Di kuburan kinten taruh minyan nika di tamu Malali mereka akeh ageng-ageng taruh minyan. Tapi becik kinten dikit tunggu saya kinten. Di kuburan ari-ari nika wonten Di kuburan hari-hari winten masih kayu cendik kinten. Kegantung ke kayu jangan. Iki nampek doh niku. Di Tanggun desa niki. Kan mari melecone manten. Percayane orangnya leluhur niku nggih mulan li tamu nih kinten di satwa di dumun gitu nak lingsir kinten. Nanten ados nginten hari-hari diki cuma nang kinten di karang-karangan api itu ada kinten riki. Asli menggantung itu pengbecik kuni ragane hari-hari nakali kinten. napa kinten nika? Hari-hari ini ke Nggih. waduh lah riki ini kinten ados menggantung dan ados kan lah di bahasa di kinten di kelor kan matanam di kinten nggih. Riki itu ados kinten menggantung harus bersih nika. Menggantung ngaji nyuh ku mau nyuh
tebang melunyuh bunter dike templungang dike menggantung kinten. Kenapa kentan? Karena date dike kinten. Diki encang ngalah pandak ada genahan nih. Rija nih kok? Ika do. Rija? Ada atau kayu nih gon ngakido. Tantan bungkus hari-hari ini apa ada nangnya? Apa? Bungkus hari-hari ini tantan buni itu nih. Oh, kita mau tatam buni. Prosesnya nih baru begitu punya suami bunting, kalau sudah pingin kadidri kini ampun mekiri lahir kan ampun persiapan kenten tempurung ane ageng nih ampun angin wadah nih ampun. Mengapa orang Trunyan mencari kelapa yang bundar biar kepala anaknya bagus, bisa pinter. Nanti di dalam kelapa itu diisi base. Seluruh apa yang dibutuhkan orang pengelingsir aman base namanya itu dilengkapi di sana. Diisi mantra suci, diisi rambut ibunya, apa yang dibutuhkan si bayi artinya dibutuhkan di sana, air nyonyo itu dikasih. Itu digantung di kuburan ayi-ayi hari-hari. Yang kadi dumune kan ten nak melahirkan di rumah sakit. Riki di tempat Riki. Sira membantu? Nika dukun Riki kan ya ampun wenten ane Langsung ngali bedan mangkin kan abon bedan. Lalu li bedan langsung di teu jangan teh ada simpang koma. Ada pohon tiblun, ada pohon apa namanya yang kayak jarak gitu. Itu dicari pohon-pohon yang kuat untuk menggantung ari-ari tersebut. Karena masyarakat Trunyan sudah dipercaya atau leluhur diwariskan seperti itu. Jadi dari turun-temurun dari generasi ke generasi dilakoni seperti itu sampai saat ini. Nika anak mulan kinten ale dumun ada kayu dike aman tuh tebang kayu itu misire aja nebang nika gelem kinten. Anak mulan asli ada kayu nih dike. Iya bah bibana tumbuh lagi, tumbuh masih terus nika gantung nih kinten. Nika satuannya nika kadang ali dumun, ali lekat, aman beten matanem, anak ceriknya anak nangis terus kinten. Aman anak dur ngoyong kan mak beci karena hari nak cendik kinten. Setelah nika kan ampun nyata digantung nika menurut hanunya nika kan titiang kan agamanya dan bisa lepas dari Hindu. Memang saya agama Hindu tapi sekta angin bayu. Napi artinya Bayu nika kan angin diproses oleh angin lah. Itu karena mengapa tidak dibakar gitu. Iya. Itu diproses, kematian juga diproses oleh angin. Karena dikubur tidak. Dibakar juga tidak. Hanya ditaruh. Dan yen mungkin nika dengan adanya kelahiran di rumah sakit untuk mudahnya niki yen sane dumunan kan makarien ke salang kinten untuk rontal nika di kinten segitiga nika kinten kulunga kinten di tengahnya nika gantungan pun nika kinten ten ngangen kinten nika yen dumun kinten. kenapa kira-kira berubah nih ke Niki kan perubahannya kan karena diangkat jauh, mungkin persiapannya wah nikah ini kan karena sudah masyarakat nggak di samping memang ampun tuntutan alam penapa yang kan terserah beliau dan bagi yang ingat mungkin tidak mau. menurut Wak Jero sane mana yang becik? Beceknya kan kita ikuti zaman aja. Yang karena tuntutan zaman itu memang sudah tidak bisa dihindarkan gitu kan demi kemajuan negara tuh. Kalau kita terus ngotot Nanti
hilang malah nanti budaya Trunyannya. Nah, itu yang seperlunya tidak bisa, tidak mungkin. Misalnya, kan pernah ini mengenai mayat tidak dikubur. Iya. Itu pernah sehingga saya dibilang bagaimana, entah tahu gitu. Maunya dikubur supaya tidak mengotori lingkungan. Bersamaan dengan di Sembiran, di Beleleng. Tapi saya Heran. bertahan daun nih ke Titiang, bertahan. Karena Titiang menganggap bahwa kuburan di Trunyan ini tidak mempengaruhi kesehatan. Kalau di sana ternyata di Sembiran itu mengotori desa di belakangnya, sehingga dia kena, saya enggak. Saya dibilang ya kuat katanya waktu itu. Bapak, meme atau penggelingsir ya tetap saya ceritakan kepada anak cucu saya. Dari anak turun ke dari bapak turun ke anak, nanti dari anaknya turun juga ke anaknya, dari ke cucu. Itu tidak bisa hilang sama sekali. Karena tradisi walaupun tidak tertulis kental sekali di hati nurani kalau di Trunyan. Kalau sudah diketahui itu walaupun orang kecil, orang tua, orang dewasa itu semua tahu bahwa tradisinya seperti kayak ngaben begini. Kalau bikin upacara selamatan begini. Kalau bikin upacara sesajen orang bayi begini. Kalau orang yang menikah harus berbuat pantun begini. Kalau dia membuat apa seluwirnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dari nenek moyang sudah diwariskan seperti itu. Dari kecil pun anak-anak sudah tahu bahwa dia negur pihaknya teman-teman, tidak boleh katanya seperti itu. Sing dadik itu kone kan bapak, sing dadik itu kone kan memek, kan anang. Itu seperti itu ceritanya. Jadi dari kita ada mulut ke mulut itu tidak bisa hilang sama sekali budayaan di Trunyan itu. Maka dari itu orang Trunyan tidak pernah merubah adat istiadat kebudayaan dari nenek moyang. Itu kuncinya. Walaupun ada dampak pariwisata, kuncinya orang Trunyan tidak pernah merubah tradisi orang Trunyan. Suatu contoh ngaben tidak dibakar. Dari sebelum Masehi itu sudah ada, tidak pernah dirubah. Walaupun orang pinter, orang bupati, gubernur tidak bisa merubah adat istiadat di Kale Patre. Ya, kalau peran ibu-ibu atau wanita di sini sangat penting sekali. Kalau tidak ada wanita di Trunyan, segala sesuatu upacara tidak bisa jalan. Karena upacaranya itu harus wanita yang mengerjaki bebantenan itu. Yang laki tidak boleh. Itu khusus wanita, ibu-ibu yang membuat bebantenan untuk disembahkan kepada Desa Yang Widi itu. Bebantenannya rumit itu. Apa yang saya bilang rumit, karena Banten itu namanya sakral sekali. Kalau tidak ada ibu-ibu, kita pun tidak ada. Itu peran ibu-ibu sangat penting. Dari lahir kita disusui, disayang, dilahirkan, dipelihara, hingga kita bisa ngomong, pinter, berbahasa, bertata krama, itu berkat ibu. Kalau ibu tidak ada, maka kita semua juga tidak ada di dunia ini. Itu.